Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan anggaran jangka panjang. Definisi anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan anggaran yang menggunakan akunting, harga pokok produk, harga metode penghargapokokan penuh atau metode penghargapokokan fungsional. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi produk modal tersebut layak atau disetujui atau harus ditolak karena tidak layak. Mengapa rencana investasi untuk produk modal ini perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu? Hal-hal ini disebabkan, yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Tiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. 4, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Dalam penilaian rencana atau usul investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, arus kas. Arus kas atau cash flow terdiri atas arus kas bersih, masuk bersih, dan arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil investasi bersih investasi yang diusulkan tersebut. Kedua, nilai waktu dari nilai uang yang kita miliki sekarang. Misalnya sebesar 10.000, apakah nilainya sama pada 1 tahun mendatang? Nanti apabila kita memerhatikan nilai waktu dari uang, time value of money, maka uang 10.000 saat ini akan lebih tinggi pada 1 tahun mendatang nanti. Karena uang sebesar 10.000 jika disimpan di bank akan mendapatkan bunga. Bunganya adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa terhadap hasil yang diperoleh atas penggunaan uang. 3, biaya modal. Biaya modal atau beban modal, expense of capital, adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto atau diskon rate yang dapat dijadikan nilai sekarang. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.